Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan tema e-job design dan e-job analisis. Saya Nicholas Fari Gustama, NPM 23810372. Saya Yardan Syarif, NPM 238101111. Saya M. Akil Musofa, NPM 238101114. Di sini saya akan membacakan pengertian e-job design dan e-job analysis. E-job design dan e-job analysis adalah pengembangan konsep tradisional job design dan job analysis yang diadaptasi ke dalam lingkungan digital berbasis teknologi informasi. Yang pertama ada e-job design atau perancangan pekerjaan digital. Definisi e-job design adalah proses merancang pekerjaan yang memanfaatkan teknologi digital dalam struktur tugas, tanggung jawab, alur cerita, serta hubungan kerja antar individu atau tim di dalam organisasi. Tujuan utama yang pertama mengadaptasi pekerjaan ke dalam lingkungan kerja digital atau hybrid. Yang kedua meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kepuasan kerja. Dan yang ketiga memaksimalkan penggunaan tools digital, otomatisasi, dan AI dalam tugas sehari-hari. Karakteristik utama yang pertama, pekerjaan dirancang dengan mempertimbangkan penggunaan teknologi dan konektivitas. Yang kedua, lebih menekankan pada kolaborasi virtual. Dan yang ketiga, fokus pada hasil kerja dan produktivitas, bukan hanya waktu saja. Dan yang terakhir, metode e-job design. Yang pertama, job rotation digital. Karyawan diberi kesempatan mengelola proyek digital lintas tim. Dan yang kedua, job enrichment online yang menambah tantangan dan otonomi melalui sistem kerja berbasis digital. Dan yang ketiga, flexible job arrangement menyusun pekerjaan agar bisa dikerjakan secara asinkron dan remote. Selanjutnya, e-job analysis atau analisis pekerjaan digital. E-job analysis adalah proses mengumpulkan, mendokumentasikan, dan menganalisis informasi pekerjaan dengan memanfaatkan teknologi digital dan sistem informasi untuk memahami deskripsi dan spesifikasi kerja secara efisien. Tujuan utama menyediakan data akurat dan real time tentang tugas, keterampilan, dan kebutuhan pekerjaan. Dan yang kedua, membantu dalam rekrutmen, pelatihan, evaluasi kinerja, dan penilaian kompetensi digital. Dan yang ketiga, menyesuaikan pekerjaan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar. Selanjutnya, karakteristik data diperoleh melalui sistem digital, RIS, survei online, atau perangkat kerja otomatis. Dan yang kedua, analisis dilakukan secara digital menggunakan software analitik. Dan yang ketiga, dapat diakses secara real time dan berbasis cloud. Selanjutnya, metode e-job analysis. Yang pertama, online kuesioner dan survei untuk mengumpulkan feedback tentang peran dan tugas. Dan yang kedua, HR analytic software mengidentifikasi tren kinerja atau kebutuhan pelatihan. Dan yang ketiga, job analysis interview via video call, mengganti observasi langsung dengan sesi online. Selanjutnya ada peran job design dan e-job analysis dalam mendukung efektivitas manajemen sumber daya manusia berbasis digital. Peran utama e-job design. Yang pertama, peningkatan fleksibilitas kerja. Dengan desain pekerjaan yang berbasis teknologi, pekerjaan dapat dikelola dari jarak jauh, memungkinkan pekerja untuk bekerja secara fleksibel dari mana saja. Yang kedua, automatisasi proses. E-job design memungkinkan penerapan alat-alat digital untuk mengotomatisasi tugas-tugas repetitif atau administratif seperti pengelolaan jadwal atau pelaporan.
sehingga pegawai dapat fokus pada tugas-tugas yang lebih strategis atau kreatif. Dan yang terakhir, meningkatkan kolaborasi. Teknologi memungkinkan karyawan untuk bekerja dalam tim secara virtual dan lebih efisien. Selanjutnya ada peran utama job analysis. Yang pertama, meningkatkan pemahaman tentang keterampilan yang diperlukan. Dengan menggunakan platform digital untuk menganalisis pekerjaan, perusahaan dapat mendapatkan wawasan yang lebih akurat mengenai keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap posisi. Yang kedua, mengoptimalkan proses rekrutmen. Data yang diperlukan dari analisis ini dapat memudahkan HR untuk menyaring kandidat yang memiliki keterampilan dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, sehingga mempercepat dan meningkatkan akurasi proses rekrutmen. Yang ketiga, mendukung pengembangan karir dan perencanaan sumber daya manusia. Dengan menggunakan data job analysis, perusahaan dapat lebih mudah merencanakan jalur karir bagi karyawan yang memetakan potensi pengembangan mereka. Selanjutnya ada manfaat job design dan job analysis. Yang pertama, efisiensi penghematan biaya. Job design dan job analysis memungkinkan organisasi untuk merancang dan menganalisis pekerjaan secara digital yang dapat menghemat waktu dan biaya yang biasanya dibutuhkan dalam proses analisis pekerjaan manual. Yang kedua, meningkatkan kualitas data. Proses ini memungkinkan pengumpulan data yang lebih akurat mengenai tugas, tanggung jawab, dan kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan tertentu. Yang ketiga, fleksibilitas dalam perubahan. Dengan menggunakan job design dan job analysis berbasis digital, organisasi dapat lebih mudah melakukan perubahan pada desain pekerjaan sesuai dengan perubahan kebutuhan pasar dan teknologi. Yang keempat, meningkatkan keterlibatan karyawan. Dengan memanfaatkan platform digital, karyawan dapat lebih dalam proses desain dan analisis pekerjaan mereka, memberi mereka kesempatan untuk memberikan umpan balik atau berpartisipasi dalam pengembangan pekerjaan mereka. Yang kelima, memudahkan integrasi dengan sistem manajemen sumber daya manusia. Data yang diperoleh dari job design dan job analysis dapat dengan mudah diintegrasikan di dalam sistem manajemen SDM yang lebih luas. Selanjutnya ada tantangan. Yang pertama, tantangan teknologi dan infrastruktur. Untuk menerapkan job design dan job analysis dengan efektif, organisasi memerlukan infrastruktur dan teknologi yang memadai. Yang kedua, resistensi terhadap perubahan. Karyawan atau manajer yang sudah terbiasa dengan cara konvensional dalam mendesain dan menganalisis pekerjaan mungkin merasa cemas atau enggan berpartisipasi dengan cara digital. Yang ketiga, keamanan data. Dalam proses job design dan job analysis, sejumlah data sensitif mengenai karyawan, pekerjaan, dan perusahaan akan dikumpulkan dan disimpan di sistem digital. Yang keempat, kebutuhan akan keahlian khusus. Penerapan job design dan job analysis memerlukan keahlian dengan menggunakan perangkat lunak khusus atau pemahaman mengenai analisis data. Yang kelima, penyusunan data yang tepat dan relevan. Agar desain dan analisis pekerjaan bisa berjalan dengan baik, sangat penting bahwa data yang dikumpulkan benar-benar mencerminkan pekerjaan yang sebenarnya. Yang keenam, kesulitan dalam menangani pekerjaan yang kompleks atau tidak terstruktur. Job design dan job analysis mungkin lebih sulit diterapkan pada pekerjaan yang bersifat fleksibel atau tidak terstruktur dengan jelas, seperti pekerjaan kreatif atau pekerjaan dengan fleksibilitas tinggi. Oke, selanjutnya ada implementasi di era digital. Yang pertama, otomatisasi, yaitu tugas rutin jadi lebih cepat. Yang kedua, personalisasi pekerjaan sesuai keahlian individu. Yang ketiga, ada analisis real time, yaitu data pekerjaan bisa dipantau langsung. Yang keempat, kolaborasi.
yaitu komunikasi tim lebih mudah secara digital. Yang kelima, pengalaman karyawan, yaitu fleksibilitas dan pelatihan online. Yang keenam, keputusan berbasis data, yaitu analisis digital mendukung keputusan lebih baik. Yang ketujuh, ada motivasi, adalah feedback terstruktur dan pekerjaan lebih menarik. Kesimpulan dari e-job design dan e-job analisis sangat penting di era digital karena membantu perusahaan merancang dan menganalisis pekerjaan dengan teknologi sehingga pekerjaan lebih efisien, produktif, dan sesuai kebutuhan karyawan. Keduanya saling melengkapi untuk menciptakan lingkungan kerja yang adaptif, meningkatkan kinerja organisasi, dan memastikan perusahaan tetap relevan di tengah kemajuan teknologi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.